أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد للربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majelis ilmu, majelis yang mulia ini, majelis yang membahas tentang pokok-pokok agama kita. Kita belajar tentang hal-hal yang urgent yang harus diketahui oleh setiap muslim. Kita sudah belajar tentang tingkatan-tingkatan dalam agama, tentang rukun yaitu Islam, kemudian di atasnya lagi iman, di atasnya lagi ihsan. Islam itu pondasi utamanya atau rukun-rukunnya, yaitu dengan rukun Islam, yang dimana semua rukun Islam adalah ibadah secara fisik. Kemudian level di atasnya, yang dimana level ini tidak dicapai oleh setiap muslim, yaitu seorang mukmin. Muslim yang mukmin ini tingkatan kedua, yang mana ini seandainya bisa dicapai, ini lebih baik daripada sekedar dia Islam. Nah, untuk menyempurnakan keimanan seseorang, yang mana ini adalah pekerjaan hati. Iman itu kan pekerjaan hati kan, sebuah keyakinan, membangun keyakinan. Kita sedang belajar tentang keyakinan-keyakinan tentang 6 rukun iman, yaitu keyakinan kita terhadap Allah, keyakinan kita terhadap kitab-kitab Allah, malaikat, kemudian Rasul, qadar, dan juga hari akhir. Sekarang kita membahas tentang beriman, mengimani tentang kejadian yang di luar akal sehat. Kejadian yang mana kejadian-kejadian ini apabila kita pikir dengan akal logika itu nggak masuk. Dan kita dikabarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, tugas kita adalah mempercayai dengan sepenuh hati. Makanya kita di sini belajar di sini. Dan tidak semua orang bisa mempercayai terhadap hal-hal seperti ini. Makanya disinilah keimanan kita diuji. Kalau kita bisa beriman, dan semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi pengetahuan kita tentang rukun iman ini, akan semakin memperdalam keimanan kita kepada Allah. Sehingga kalau ini keimanan sempurna, bisa level selanjutnya yaitu ihsan, yang mana ini keyakinan puncak seseorang muslim mukmin, yaitu muhsin. Dia meyakini bahwasanya seakan-akan dia beribadah itu melihat Allah, atau seandainya enggak seperti itu, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini level tertinggi di dalam agama ini. Kita teruskan tentang keimanan kita terhadap hari akhir. Setelah sebelumnya kemarin sudah dijelaskan tentang huru hara yaumil qiyamah. Sekarang kita masuk bab selanjutnya, yaitu tentang al-hasyr, yaitu pengumpulan.
Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman bahwasannya semua manusia setelah dibangkitkan itu akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu setelah gunung dijalankan dan bumi dirubah oleh Allah menjadi dataran yang luas terbentang, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada sesuatu yang merupakan petunjuk arah atau petunjuk jalan seperti bangunan, pohon dan lain-lain. Itu semua bumi betul-betul rata, jadi nggak ada sama sekali gundukan, nggak ada sama sekali cekungan, jadi rata, betul-betul rata. Maka manusia semuanya akan memenuhi seruannya penyeru di saat seperti itu, dan manusia mulai dari zaman awal sampai akhir berkumpul dalam satu tempat menyeru, memenuhi seruannya orang yang menyeru. Allahu a'lam, apakah bumi tersebut adalah padang mahsyar atau pada mahsyar tersebut adalah bumi yang kita tempati sekarang ini yang hanya dirubah sifatnya aja, atau memang betul-betul diganti dengan bumi yang baru. Allahu a'lam. Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar." Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit juga diganti dengan yang lain, dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap kepada Allah, Zat yang Maha Esa lagi Maha menguasai segala sesuatu. Allahu a'lam, atau bumi ini diganti dengan cuman diganti sifatnya aja yang asalnya seperti ini menjadi betul-betul lapang, atau diganti dengan bumi yang lain. Uhsyurun nas, Rasulullah SAW bersabda, "Uhsyurun nasi yaumal qiyamati al-ardi baydha afra'a kakursati naqi qala Sahl au ghairuhu laisa fiha ma'lamun li ahad." Akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat di atas bumi yang berwarna putih kemerahan seperti roti bundar yang pipih, yang datar, yang terbuat dari gandum yang bersih. Ini mensifati seperti ini ya pada orang-orang Arab yang rata-rata waktu itu makanannya ya seperti itu. Gandum yang bersih gitu. Jadi pipih betul-betul rata gitu, buminya itu, nggak seperti sekarang ini, tidak ada tanda bagi seorang pun, jadi nggak, betul-betul hamparan luas, dan manusia mulai dari awal sampai akhir didatangkan di situ semuanya. Dikumpulkan manusia semuanya dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, dan tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Allah berfirman, "Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Surat Al-Kahfi ayat 47. Dan pada hari di mana kami akan jalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi di dalam keadaan nampak jelas, dan kami akan kumpulkan mereka semuanya, maka tidak ada di antara mereka yang kami tinggalkan. Semuanya pasti dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan, balik lagi kuncup gitu. Kalau sekarang sudah dikhitan, balik lagi. Manusia akan dikumpulkan keadaan mencekam. Nah, ini seperti itu, dalam keadaan mencekam, menjadikan masing-masing sibuk memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan aurat orang lain. Bahkan tetangganya telanjang dia sampai nggak ngerti, saking dia merasa khawatir terhadap dirinya sendiri. Dan orang yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Diceritakan seperti itu. Jadi keadaan saat itu betul-betul mencekam. Semua manusia dibangkitkan, ada seruan dari atas, Allah menyeru, semuanya mendongak ke atas. Saking dia mengkhawatirkan diri sendiri, dia nggak peduli dengan kanan kirinya yang semuanya juga telanjang, nggak peduli dengan aurat orang lain. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya wanita yang meratati mayat dan dia tidak bertobat sebelum matinya, maka akan memakai baju dari tembaga panas dan baju yang berkudis atau yang terbuat dari kudis. Hadis sahih riwayat Muslim. Di keadaan seperti itu masih ada lagi bagi orang-orang yang bermaksiat, melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasul, itu juga ada siksaan tersendiri. Sudah khawatir, di situ dipakai baju dari besi. Panas, bahkan gatel ya panas, menunggu keputusan Allah. Bahkan di padang mahsyar ini akan dikumpulkan semuanya jin, dan akan dikumpulkan seluruh hewan, enggak cuma manusia tok, jin
hewan semuanya, penciptaan Allah dari hewan paling awal sampai hewan paling akhir juga dikumpulkan semuanya. Jin juga seperti itu. Jadi semua makhluk Allah semuanya dikumpulkan di dalam padang mahsyar. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana banyaknya mereka. Allah berfirman dalam surat An-An'am ayat 38 ketika menyebutkan hewan-hewan yang melata di bumi dan juga menyebutkan burung-burung, maka Allah mengabarkan bahwasanya mereka akan dikumpulkan kepada Allah. Allah berfirman, "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Kemudian mereka, burung-burung dan juga hewan melata akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Kapan? Yaitu ya di padang mahsyar ini. Di padang mahsyar ini akan didekatkan matahari sejarak 1 mil. Matahari yang sekarang ini kita lihat teriknya, panasnya luar biasa ketika siang hari yang jaraknya mungkin berjuta-juta kilometer dari sini mungkin. Itu didekatkan sampai 1 mil sehingga manusia mendapatkan kesusahan yang sangat susah. Mereka berkeringat sesuai dengan kadar amalannya, yaitu kadar dosanya. Ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang pinggangnya, ada yang sampai mulutnya, sampai gelagapen, bahkan sampai kelep juga ada karena saking besarnya dosanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Salah seorang rawi Sulaim bin Ibnu Amir mengatakan, demi Allah saya nggak tahu apakah yang beliau maksud dengan 1 mil ini adalah jarak 1 mil atau mil dalam bahasa Arab yang artinya alat pencelak mata. Berarti kalau cuman alat pencelak mata kan berarti deket banget ini. Matahari cuma di atas kita ataupun 1 mil di atas ini. Tapi ala kulli hal itu menunjukkan bahwasanya jarak matahari sangat dekat. Dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Di dalam waktu yang sangat lama di padang mahsyar mereka menunggu hari keputusan. 1 hari di sana waktu kita nunggu itu seperti 50 ribu tahun di dunia lamanya. Masya Allah. Wis kuwatir kabeh, semuanya ketakutan dan jangka waktunya sangat lama sekali. Namun Allah Azza wa Jalla akan meringankan hari tersebut bagi orang-orang yang beriman. Ini termasuk salah satu kabar gembira. Salah satu kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Di saat demikian itu gentingnya, bagi orang-orang kafir itu jelas yang paling susah, yang paling menderita ketika besok hari kiamat adalah orang-orang kafir. Kemudian yang paling aman adalah orang-orang yang beriman. Ya, di tengah-tengah itu sesuai kadarnya ya, orang yang bermaksiat dan juga semakin tinggi imannya dia semakin aman, semakin dia bermaksiat bahkan sampai kafir dia akan semakin susah. Allah berfirman, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Surat Al-Ma'arij ayat 4. Para malaikat dan Jibril akan naik kepada Allah pada waktu di mana 1 hari di sana seperti 50 ribu tahun di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwasanya orang yang tidak membayar zakat hartanya dia akan tersiksa dengan hartanya tersebut sampai hari keputusan. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya 1 hari di situ seperti 50 ribu tahun di dunia. Masya Allah. Itu diadab selama nunggu itu disiksa terus dengan harta yang tidak dikeluarkan haknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin miqdaru nisfi yaumin min 50 alfasana, fayuhawwinu dzalika 'alal mu'min kadadil syamsi lil ghurubi ila an taghrub." Manusia akan berdiri untuk Allah Rabbul Alamin pada saat itu selama setengah hari dari 50 ribu tahun di dunia. Ini juga ada yang seperti itu. Seperti halnya setengah hari merasakannya. Dan akan diringankan bagi orang yang beriman. Setengah hari tersebut seperti waktu antara menjelang tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau bagi orang beriman, semakin dia beriman semakin pendek waktu perasaannya itu semakin pendek. Waktu nunggunya itu cuman antara kalau mau waktu tenggelam sampai waktu tenggelam paling ya mungkin berapa kisaran 15 menit, 20 menit atau mungkin maksimal 1 jam. Itu semakin dia beriman semakin pendek durasi menunggu waktunya. Di dalam hadis lain beliau mengatakan,
yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin limiqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanah syahisatan absaruhum ila sama' yantadhiruna faslal qadha rahu abi dunya wat tabrani. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang dahulu dan yang akhir, orang-orang yang terdahulu dan yang akhir pada waktu yang diketahui dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Makanya disebut yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah itu hari yang di situ berdiri menunggu, ngadeg, ora enek lungguhe blas. Dalam keadaan tajam pandangan matanya mereka memandang ke langit menunggu waktu keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis sahih riwayat At-Tabrani dan dalam Mu'jamul Kabir. Ada yang mengatakan bahwasanya perbedaan waktu tersebut ada yang 50.000 tahun, ada yang setengah hari, berarti 25.000 tahun, ada yang cuma durasinya sesaat, ada yang cuma 40 tahun tok itu. Ini kan perbedaan waktu itu tergantung amalan seseorang di dunia. Allahu a'lam bishawab. Dan saat itulah manusia menyadari bahwasanya kehidupan dunia itu hanya sesaat saja. Dan ketika besok kita menyadari betul-betul bahwasanya di dunia ini hanya sesaat saja, mereka betul-betul akan menyesal karena ya dalam waktu yang sesaat itu betul-betul menentukan kehidupan mereka. Selamat opo orane ya di dalam waktu kita ini, mulai dari kita lahir sampai kita mati ini tok. Itu kita sadar bahwasanya waktu ini, waktu kita lahir sampai mati itu cuma sekejap tok. Kapan? Besok ketika kita dibangkitkan, ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah, kita baru sadar bahwasanya waktu kita hidup cuma sebentar. Padahal banyak manusia lalai dari hal ini. Berapa banyak manusia menyangka bahwasanya mereka berumur panjang, mereka melalaikan waktu-waktu mereka terbuang percuma, banyak mengisi waktu-waktu mereka dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang seandainya mereka sadar tentang pendeknya masa hidup mereka yang cuma sebentar aja, mereka pasti akan memaksimalkan waktu mereka. Waktu yang pendek tapi sangat menentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari wa yata'arafuna bainahum qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka semuanya, mereka merasa seakan-akan mereka tidak tinggal dunia kecuali hanya sekejap aja. Entah di siang hari, cuma sekejap tok. Dan pada hari itu mereka saling mengenal di antara mereka. Makanya di akhir ayat kan qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Betul-betul celaka orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah ini. Dan mereka bukan termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya ini, Masya Allah, celaka, betul-betul celaka orang yang mengingkari atau mungkin orang yang melalaikan hari ketemu Allah ini. Kalau dalam surat An-Nazi'at, kalam yalbathu illa sa'at apa? Illa asyiyatan aw duhaha. Mereka merasa bahwasanya hidup cuma sekejap tok, entah sesore, entah siang tok, apa sepagi tok. Jadi sangat singkat sekali. Ini termasuk apa namanya? Pengumpulan, hari pengumpulan. Kemudian di saat semua manusia merasa apa namanya? Susah, merasa khawatir dengan dirinya sendiri, ternyata Allah memberikan beberapa orang yang diberikan keistimewaan khusus, yaitu orang-orang yang mendapat teduhan di hari kiamat, diteduhi oleh Allah di hari kiamat. Di saat manusia semua matahari di atas kepala ini, semua manusia merasa khawatir, ternyata ada orang-orang spesial. Siapakah mereka? Itu Allah muliakan sebagian manusia dengan memberikan teduhan, yaitu berada di bawah bayangan arsy Allah. Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan teduhan pada mereka, dalam teduhannya pada hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Manusia di saat matahari di atas kita, ternyata ada orang-orang yang merasa teduh, aman. Yang pertama, yaitu pemimpin yang adil, yaitu seorang pemimpin yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan syariat Allah. Pemimpin yang adil ini ya kualifikasinya sangat susah itu.
tidak gampang menjadi pemimpin yang adil karena godaannya banyak, entah godaan dari sisi harta, dari sisi kedudukan, kehormatan, ini luar biasa. Dijadikan pemimpin bisa adil, Masya Allah, itu rewardnya itu luar biasa, sangat luar biasa. Salah satunya yaitu ketika besok di hari kiamat dia mendapatkan naungan dari Allah di saat teriknya matahari seperti itu. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, yaitu yang tidak menggunakan masa mudanya untuk hura-hura, untuk mengikuti hawa nafsunya seperti kebanyakan pemuda yang lain. Ini juga jarang ditemui orang seperti ini zaman sekarang ini. Dari kecil, dari senengane wis nyantri gitu, senengane nang masjid, senengane ngaji gitu. Enggak ikut ke sana semari dengan seperti teman-temannya yang lain gitu. Di saat manusia yang lain tenggelam dalam kebobrokan akhir zaman, dia selamat. Ini orang seperti ini nggak banyak, mulai dari dia kecil sampai dia dewasa. Orang yang bisa seperti ini konsisten, istiqomah di dalam jalan Allah, di dalam ketaatan kepada Allah, dia akan mendapatkan teduhan. Karena orang seperti ini adalah orang istimewa. Ya, makanya kita berharap mudah-mudahan kita atau anak turun kita menjadi salah satu dari 7 golongan ini. Yang ketiga, laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid, maksudnya sangat mencintai masjid. Di antaranya menjaga waktu sholat 5 waktu secara berjamaah bagi yang laki-laki. Pokoknya kalau ini kan termasuk amalan hati, hatinya itu seneng kalau ke masjid. Dia selalu condong ke masjid, seakan-akan pekerjaannya itu hanya menunggu waktu sholat. Antara sholat, yang paling dia cintai di dalam semua kegiatannya adalah ke masjid. Sholat 5 waktu itu yang paling dia cintai, sehingga seluruh aktivitas yang lain itu seakan-akan hanya mengisi antara waktu sholat aja, antara subuh dengan duhur, daripada ngomong-ngomong kerja. Seakan-akan seperti itu. Jadi saking cintanya dia dengan masjid, dengan ketaatan kepada Allah, sampai seperti itu. Orang yang seperti ini juga termasuk orang yang istimewa. Makanya mereka kalau bisa istiqomah mendapatkan naungan dari Allah. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Maksudnya bukan saling mencintai karena urusan dunia, podo-podo konco kerja atau sama-sama teman satu instansi, bukan seperti itu. Juga bukan karena masalah kerabat, tapi 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah. Ke masjid ya ketemu, pas sholat ya ketemu, nanti habis itu berpisah lagi dengan aktivitas masing-masing juga karena Allah gitu. Ini orang-orang seperti ini juga termasuk orang-orang yang istimewa. Kemudian termasuk yang istimewa lagi adalah laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Inni akhafullah, aku takut kepada Allah." Maksudnya dia meninggalkan perzinahan tersebut karena takut kepada Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf bisa selamat, padahal itu kesempatan sudah terbuka lebar, itu sudah dikunci dengan wanita yang cantik, punya kedudukan lagi. Terus dia menyerahkan dirinya, Masya Allah, tapi takut kepada Allah. Dan mungkin ada beberapa orang-orang yang seperti Nabi Yusuf ini juga orang-orang yang istimewa. Dia betul-betul takut kepada Allah sehingga nafsunya itu bisa kalah. Padahal kalau orang laki-laki dihadapkan dengan seperti itu, mungkin tidak semua bisa lolos. Kemudian yang keenam, seorang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekah tersebut sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya dia menyembunyikan sedekahnya tersebut sehingga jauh dari pandangan manusia dan pendengaran mereka. Betul-betul ikhlas karena Allah, berusaha menyembunyikan sedekahnya. Tahu-tahu kalau misalnya ada orang yang miskin, dia dibantu secara diam-diam. Ada fakir miskin, ada mungkin pembangunan apa, seluruh kebaikan-kebaikan di jalan Allah dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya. Ini juga jarang seperti ini. Meskipun boleh seandainya kita menampakkan untuk memberi contoh, itu sebenarnya nggak ada apa-apa, selama bisa memanage hatinya nggak ada masalah. Tapi yang paling baik, yang paling afdal adalah orang yang menyembunyikan amal solehnya. Kemudian yang 7,
seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, kemudian matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini yang termasuk orang-orangnya kita berusaha minimal menjadi salah satu di antara 7 orang golongan ini. Gitu, betul. Kalau kita betul-betul bisa berusaha ini sampai istiqomah sampai mati kita, masya Allah, betapa gembiranya kita di saat manusia semuanya merasa takut, manusia merasa khawatir terhadap dirinya, dia merasa aman, diteduhi oleh Allah. Namun 7 golongan di atas itu bukan pembatasan. Jadi nggak cuman berarti yang diteduhi oleh Allah cuman 7 golongan itu, bukan. Ada di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man anzara mu'asiran aw wada'a anhu adallallahu fi dhillihi. Barang siapa memberikan tempo kepada orang yang utang yang kesusahan bayarnya, gitu. Maksudnya orang yang dia ngutang kepada dia sebab miskinnya, dia kesusahan untuk bayar, gitu. Dia memberikan tempo, ya wis saisomu, gitu. Atau bahkan memaafkan hutangnya, dipotong atau makan dimaafkan semuanya, wis tak anggap halal. Masya Allah. Itu orang yang seperti itu juga mendapatkan naungan dari Allah. Dalam hadis lain beliau bersabda, Allah akan memberikan dia teduhan di bawah bayangan arsy-Nya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa'an mu'minin kurbatin min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari orang mukmin di dunia ini, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya di hari kiamat. Dia dengan ikhlas membantu temannya ketika temannya kesusahan, lagi butuh duit misalnya, betul-betul kepepet, ya wis dibantu dengan betul-betul niat membantu. Maka dengan dia membantu seperti itu, Allah akan membalas dengan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Yang kesusahan ya itu tadi, kesusahan ketika di saat manusia semuanya susah, Allah hilangkan kesusahan itu karena dia membantu temannya. Makanya bertobatlah dari segala dosa, memperbanyak istighfar, memanfaatkan waktu dan potensi yang kita miliki untuk bisa mengamalkan amalan-amalan di atas, dan perbanyaklah menghilangkan kesusahan orang lain. Semoga Allah memudahkan kita dan menghilangkan kesusahan-kesusahan kita di hari kiamat. Kita sudah tahu dalil-dalilnya, ya tinggal kita berusaha menjadi minimal 1 dari 7 golongan itu tadi, atau juga orang yang memberikan menghilangkan kesusahan saudaranya, atau syukur-syukur bisa 7 golongannya ini dipek dewi, semuanya dari 1 sampai 7 ini dia termasuk semuanya misalnya, jos, atau mendingan 3 nomor dia kena semuanya, atau 4 nomor ini dia bisa termasuk di dalamnya. Itu semakin dia akan merasa aman di hari kiamat nanti. Dan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman di hari kiamat besok? Itu kan tadi, kalau orang kafir kan jelas tadi, semuanya merasa susah, menunggu waktu 50.000 tahun, seakan-akan menunggu waktu 50.000 tahun dalam kesusahan, dalam kepayahan, diadab di situ. Entah apapun itu adabnya, entah dia nanti di belakang ada. Adapun orang yang beriman kan dijanjikan dengan keringanan-keringanan keadaan. Secara umum, orang yang beriman dan bertakwa, mereka di hari tersebut akan mendapatkan rasa aman, tidak takut dengan apa yang mereka hadapi di hari kiamat, dan mereka tidak, Allah berikan sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan mereka. Semakin tinggi ketakwaan mereka, maka semakin aman mereka. Barang siapa yang sempurna iman dan takwanya, maka dia akan mendapatkan naungan rasa aman yang sempurna. Dan barang siapa yang kurang iman dan kurang takwanya, maka akan berkurang juga rasa aman yang dia dapatkan. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Surat Yunus ayat 62 sampai 64. Jadi ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah ini termasuk orang-orang iman yang dekat dengan Allah. Itu tidak ada ketakutan atas mereka
dan mereka tidak akan bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka lah kabar gembira di dunia dan juga di akhirat. Di dunianya juga dia diberi kabar gembira, dengan kabar gembira ini di akhiratnya dia mendapatkan rasa aman. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kedzaliman, yaitu kesyirikan sedikit pun. Karena kita sudah belajar tauhid, bisa membedakan mana syirik mana yang tidak, sehingga betul-betul pure, terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keimanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah, inilah kabar gembira bagi kita. Yang demikian itu karena mereka selama di dunia takut kepada Allah dan takut adab di hari kiamat, maka Allah memberikan rasa aman kepadanya di hari kiamat. Allah berfirman menceritakan tentang ucapan orang-orang beriman, inna nakhafu mir rabbina yauman abusan kamtarira fawaqahumullahu syarral dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Surat Al-Insan ayat 10 sampai 11. Jadi mereka bercerita, sesungguhnya kami dulu takut kepada Rabb kami pada hari di mana orang-orang bermuka masam penuh dengan kesusahan. Maka Allah menjaga mereka dari kesusahan pada hari tersebut dan memberikan mereka dengan kecerahan wajah dan kegembiraan hati. Kapan mereka seperti itu? Ya, ketika mereka di dunia sering mengingat hari akhir, sering mengingat kematian, sering mengingat bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah, sehingga mereka takut menghadapi hari itu. Karena itulah ketika hari itu tiba mereka merasa aman. Paham nggih? Semakin mereka takut ketika mengingat-ingat tentang adanya hari akhir, sehingga berimbas kepada keseharian mereka, ketaatan yang lahir dari ketakutan itu, sehingga mereka merasa aman ketika hari itu telah tiba. Umat Nabi Muhammad SAW akan memberi ciri khusus yang tidak dimiliki oleh umat Nabi yang lain, yaitu bahwasanya wajah, tangan dan kaki mereka akan berwarna putih, bekas wudhu mereka di dunia. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi bekas wudhunya bercahaya. Orang yang mengumandangkan adzan di dunia adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Berarti elek, bukan seperti itu. Hikmahnya adalah bahwasanya semakin panjang lehernya berarti semakin jauh dari genangan keringat yang akan muncul. Jadi orang yang suka adzan, maksudnya orang yang sering adzan itu nanti salah satu keutamanya itu lehernya panjang. Jadi kepalanya itu enggak kelelep dengan air keringatnya. Jadi semakin yang paling panjang lehernya adalah para muadzin. Jadi di saat mereka tenggelam dengan air keringat mereka bisa lebih aman. Ada juga keistimewaan yang lain. Ada orang-orang yang berbuat adil ketika memberikan keputusan, baik bagi dirinya, keluarganya maupun orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya, maka dia akan berada di atas mimbar dari cahaya di dalam hadis rawahu Muslim. Jadi beberapa keutamaan tersebut adalah menunjukkan bahwanya pada asalnya orang iman dan bertakwa itu mendapatkan keistimewaan dari Allah, seperti halnya tadi dengan wajahnya semua anggota wudhunya bercahaya, kemudian panjang lehernya panjang sehingga semakin jauh dari tenggelam dengan air keringatnya. Kemudian ada beberapa orang yang mendapatkan mimbar dari cahaya. Ini beberapa keutamaan orang yang iman dan takwa. Semakin iman takwanya semakin tinggi, semakin aman, dan semakin berkurang iman dan takwanya, dia semakin berpotensi untuk mendapatkan celaka. Entah dia tenggelam dengan air keringatnya, entah dia kena azab ketika seperti itu. Itu adalah kondisi umum orang yang beriman pada hari itu.
Kemudian ada juga beberapa orang iman yang di situ ternyata tersandung masalah, yaitu keadaan orang beriman yang berdosa di hari kiamat. Jadi iman dan amal soleh adalah sebab seorang mendapatkan keamanan di hari kiamat. Sebaliknya, dosa-dosa dan maksiat seorang mukmin akan menjadi sebab kesusahan di hari kiamat. Allah berfirman, am hasibal ladzina yatarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mautuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa itu menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Maka amatlah buruk apa yang mereka sangka tersebut. Surat Al-Jathiyah. Jadi ya jelas gak sama antara orang iman dan amal soleh yang dia semakin dia bertakwa dengan sepenuhnya takwa, dengan orang iman yang di situ terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Itu gak sama. Seperti halnya contohnya itu tadi, orang yang tidak membayar zakat emas dan perak maka akan disetrika dahi, lambung dan punggung mereka dengan lempengan emas dan perak yang dipanaskan di neraka jahanam. Jadi orang yang di dunianya itu nggak bayar zakat, dia punya simpanan emas perak yang sudah melebihi nisab tapi tidak mendatangkan zakat, maka dia diazab dengan simpanannya itu. Simpanannya itu dipanaskan dengan api neraka jahanam, kemudian dicoskan dengan emas dan perak tersebut di dahi, lambung dan juga punggung mereka. Itu selama 50.000 tahun menunggu itu tadi, diadab terus. Coba bayangkan, berdiri dicos terus sampai keputusan Allah datang. Makanya hati-hati, simpanan uang juga termasuk. Disitulah ketika kita tentang tahu bahwasanya dahsyatnya azab ini, ya kita harus, itu baru azab, bukan azab di akhirat, itu belum, itu masih ketika keadaan menunggu. Juga orang-orang yang memiliki ternak unta, dia nggak mengeluarkan zakatnya unta, itu juga sama, ditelantangkan di tempat yang rata, kemudian unta-unta yang dia miliki tersebut injak-injak dan gigit sampai berapa tadi? 50.000 tahun. Begitu juga orang yang memiliki sapi, kambing yang di situ sudah nisab zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya, maka hewan-hewan tersebut akan menginjak-injak dan menanduknya. Demikian itu dilakukan terhadap mereka sampai hari keputusan. Coba 50.000 tahun diseruduki terus. Masya Allah. Makanya dicos terus dengan lempengan itu tadi, panas dengan lempengan dari coskan dengan api neraka tadi. Ada juga yang lain, misalnya orang yang meminta-minta kepada orang lain bukan karena alasan yang dibenarkan, dia sering minta kepada orang lain bukan karena dibenarkan secara syariat. Misalnya kalau dibenarkan secara syariat, misalnya dia kalau nggak makan mati, makanya dia nggak ada jalan lain kecuali dia minta tolong kepada orang lain, minta itu ya, misalnya itu dibenarkan secara syariat. Tapi kalau dia sebenarnya sudah mampu, tapi dia iman hartane, dia minta kepada orang lain senengane guru tekani kancane, ayo jajake, misalnya seperti itu contohnya. Atau ya dia meminta-minta, mungkin sebenarnya dia mampu bekerja tapi dia lebih senang meminta-minta. Orang yang seperti itu akan besok hari kiamat akan datang dalam keadaan wajah tidak berdaging. Insyaallah. Mazala rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhihi lus'atu lahmin. Senantiasa seorang meminta kepada manusia sampai datang hari kiamat dalam keadaan tidak ada di wajahnya sepotong daging pun. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya jangan sering-sering minta. Kalau kecuali terpaksa. Terpaksa itu tadi. Nek ora betul-betul nggak ada makanan sampai mati, ya itu. Tapi kalau selama kondisi-kondisi yang memungkinkan, ya jangan banyak minta.
Ojo sering-sering njaluk jajake kancane. Orang yang pernah melakukan gulul, yaitu mengambil sebagian harta rampasan perang secara sembunyi-sembunyi, maka dia akan membawa harta tersebut pada hari kiamat. Allah berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah." Barang siapa yang melakukan gulul, maka dia akan membawa gulul tersebut pada hari kiamat. Dia mencuri pedang, ya besok membawa pedang itu, mencuri rompi, ya rompinya dibawa, mencuri unta, ya untanya dipunji, ya. Masya Allah. Ada lagi juga orang yang berkhianat di dunia, maka akan diberikan bendera di hari kiamat. Kemudian dikatakan bahwasanya ini adalah pengkhianat Fulan bin Fulan. Masya Allah. Sehingga manusia saat itu di padang mahsyar mengetahui bahwasanya dia adalah seorang pengkhianat. Ini ya seperti itu. Diisin-isin ke pada hari kiamat. Jadi dia mengkhianat di dunia, dia dipermalukan di hadapan semua manusia pada padang mahsyar. Dimasuk di sini para ulama menjelaskan termasuk makna pengkhianatan adalah pengkhianatan rakyat kepada penguasanya yang sah dan pengkhianatan penguasa terhadap rakyat. Ini ya seperti itulah. Dan juga pengkhianatan di dalam perjanjian dan lain-lain. Banyak, di situ ada perjanjian-perjanjian dikhianati, janji-janji juga dikhianati. Maka semakin besar pengkhianatan seseorang, semakin tinggi benderanya, sehingga semakin dia malu di hadapan manusia di padang mahsyar. Juga orang-orang yang sombong di dunia, maka akan dikumpulkan di padang mahsyar akan sebesar semut-semut kecil dalam bentuk manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan dikumpulkan orang-orang yang sombong di hari kiamat sebesar semut-semut kecil berbentuk manusia. Mereka diselimuti kehinaan dari semua arah. Hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi. Ini orang-orang yang sombong, kesombongan mereka akan dibalas menjadi kehinaan. Itulah balasan belum sampai akhirat, maksudnya surga neraka itu baru ketika waktu menunggu keputusan Allah. Itu sudah mendapati perlakuan seperti itu. Juga kan ada hadis bahwasanya tidak boleh meludah ke arah kiblat, tidak boleh kencing menghadap kiblat, apalagi berak ke arah kiblat misalnya. Itu karena termasuk di dalam Islam itu mengagungkan arah kiblat sebagai arah untuk beribadah. Makanya termasuk adab itu ketika kita meludah, sebaiknya meludah ke arah kiri dan juga ke bawah, jangan ke kanan dan ke kiblat. Ini termasuk adab. Makanya di sini ada hadis yang menerangkan bahwasanya barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka ludahnya akan menempel di dahinya di hari kiamat. Ini termasuk ya ancaman. Entah itu besok nanti ya beneran seperti itu atau bisa mungkin Allah mengampuni juga bisa, tapi minimal kita hadisnya ada seperti itu. Makanya termasuk adab ketika kita meludah itu jangan meludah ke arah kiblat. Demikian keadaan sebagian orang-orang yang beriman yang berdosa di padang mahsyar. Jadi tingkatannya tadi kan, iman yang beriman sempurna dia merasa aman, tapi yang berdosa dia juga terkena imbasnya, terkena beberapa mungkin kena celaka juga di hari kiamat seperti yang tadi itu semuanya orang beriman tadi, orang yang beriman yang nggak bayar zakat. Kalau orang kafir nggak bayar zakat wis rasa direken karena mereka sudah jelas diadab. Ini orang yang beriman, orang yang Islam nggak bayar zakat, orang yang Islam dia berkhianat, orang yang beriman dia suka minta-minta, orang yang beriman dia sombong, itu mereka mendapatkan imbasnya terhadap ketika di hari kiamat nanti. Itulah keadaannya seperti itu. Orang yang beriman tapi dia berdosa, mereka akan mendapatkan akibat dari perbuatannya itu. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu yaumal
kiamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga termasuk apa nih? Suatu hal yang seharusnya kita banyak seperti itu. Gak usah kepo urusan orang, gak usah banyak apa namanya. Seandainya kita tahu aib seseorang, jangan bermudah-mudahan untuk men-share kepada orang lain, entah itu siapalah, bujune atau apa, sehingga aib seseorang ini asalnya kita satu orang sampai RT ngerti kabeh. Ini seperti itu. Padahal kalau dia mau nutupi aib orang ini, dia tahu aib seseorang tapi dia nggak cerita ke siapa-siapa, maka dia oleh Allah akan ditutupi aibnya di hari kiamat. Sehingga dosa-dosa yang dia kerjakan tidak berakibat buruk bagi dia. Soalnya tadi ada beberapa orang yang sombong, dia dosanya itu mengakibatkan kerendahan. Dosanya dia berkhianat mengakibatkan dia dipermalukan, kan ada. Nah, tapi kalau orang yang nutup aib ini, oleh Allah ditutupi aibnya, sehingga dosa-dosanya oleh Allah ditutupi juga. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang seperti itu. Semoga kita semuanya bisa selamat besok ketika keadaan berat ini, keadaan semua manusia berkumpul, semua manusia susah, Allah memberikan rasa aman kepada kita semuanya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Sampai bertemu pada halaqah selanjutnya, insya Allah kita bahas tentang pembahasan selanjutnya. Nanti Allah datang dengan membawa keputusannya, entah minggu besok atau mungkin ini berapa pertemuan lagi sebelum puasa, 2 pertemuan lagi. Kalau mungkin pertemuan terakhir nanti sebelum puasa ya kita bahas tentang puasa nanti. Ya kalau misal ini ya kita bahas satu silsilah lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.